Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, membatalkan solat yang ke-12 adalah meninggalkan, yaitu rukun dari rukun solat. Kalau ada orang meninggalkan salah satu dari rukun yang 13, apakah ada orang yang melaksanakan solat itu? Tidak, dia mengangkat takbiratul ihram, atau dia mengangkat takbiratul ihram, ditinggalkannya niat solat, maka batal solatnya. Atau ada orang yang tadi sudah berniat dia, dan juga sudah dia bertakbiratul ihram, tapi tak dibacanya Fatihah dalam solat, maka juga batal solat. Demikian rukun-rukun yang lain. Ada orang sudah lengkap baca Fatihah, tapi ditinggalkannya satu rakaat dari solatnya, maka perbuatan yang seperti ini adalah rukun dari rukun solat. Apabila ditinggalkannya rukun solat yang 13 itu, maka batal solatnya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu bahwa rukun solat, yaitu solat fardu itu adalah 13. Salah satunya adalah berdiri, kecuali solat sunat, rukun solatnya adalah 12. Boleh bagi orang yang mampu, yaitu untuk melaksanakan solat sunat. Kalaupun dia mampu berdiri, boleh dia duduk. Kalau mampu pun dia duduk, boleh dia berbaring. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, tapi kalau solat fardu, rukun berdiri itu wajib, kecuali yang tidak mampu. Itu pun dengan syarat. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau mampu dia satu rakaat, berdiri nyatanya setelah selesai rakaat pertama, gemeter dia tak mampu lagi melaksanakan solat, yaitu untuk berdiri di rakaat yang kedua, maka dia pada rakaat yang kedua bolehlah dia duduk untuk melaksanakan solatnya. Nyatanya dapat tenaganya, yaitu setelah duduk di rakaat yang kedua, solat itu adalah 3 rakaat, maka di rakaat yang ketiga wajib dia lagi berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu adalah membatalkan solat yang ke-12, yaitu bahwa seseorang itu meninggalkan salah satu rukun dari rukun solat yang 13. Adapun membatalkan solat yang ke-12 adalah kedatangan hadas di dalam sembahyang. Yang maksud di sini adalah termasuk kedatangan hadas besar atau kedatangan hadas kecil. Hadas itu kan dibagi kepada pertama hadas besar, dan yang kedua hadas pertengahan, dan yang ketiga adalah hadas kecil. Hadas besar itu adalah seseorang itu kalau seandainya dia datang, maka dia tidak bisa melaksanakan puasa, dan juga tidak bisa dia melaksanakan solat, maka itu dikatakan hadas besar. Ada hadas pertengahan, dia cuma tidak boleh laksanakan solat, tapi boleh dia puasa, seperti orang junub. Orang yang junub, maka orang yang junub seperti itu dia boleh puasa, tapi junubnya itu bukan junubnya di siang hari. Apakah junubnya karena mimpi? Kalaupun datangnya di siang hari, junubnya dia karena mimpi, karena dia tidur siang, atau junubnya di waktu malam lantas terbangun sampai siang, maka ini tidak membatalkan puasa. Orang yang seperti ini maka tak batal puasanya, tapi dia sebelum dia mandi janabah, maka dia tidak boleh melaksanakan solat. Nyatanya ada orang yang seperti ini, datang junubnya sedang solat, atau sebab dia berhayal keluar spermanya dalam solat, maka batallah solat seseorang itu. Kenapa? Kedatangan hadas besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah kedatangan hadas kecil. Kedatangan hadas pertengahan ya. Yang kedatangan hadas besar itu, contoh yang pertama adalah seorang wanita sedang solat, dia lantas datang haidnya, maka batal juga solatnya. Kenapa? Kedatangan hadas besar. Hadas besar itu kan sudah tahu kita bahwa orang yang hadas besar itu pertama adalah haid, dan yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah wiladah.
Maka seorang wanita yang datang haidnya sedang dia solat, maka batallah solatnya. Tidak boleh dia lanjutkan lagi solatnya kalau sudah datang haidnya sewaktu dia solat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang ketiga adalah hadas kecil. Ya, yang dimaksud dengan hadas kecil adalah dengan sebab-sebab hadas. Pada bab hadas itu dijelaskan, yaitu ada 4 macam sebab-sebab hadas. Karena buang angin, lantas waktu solat dia buang angin, batal solatnya dan solatnya tidak boleh dilanjutkannya. Atau ada orang yang sedang solat bersentuhan, yaitu dengan wanita yang boleh dinikahi, maka karena bersentuhan tanpa alas, maka batal juga solatnya. Kan gitu. Dijelaskan salah satu membatalkan solat itu adalah bersentuhan dengan wanita yang boleh dinikahi. Ya, maka oleh sebab itu, karena wanita yang boleh dinikahi, kalau bersentuhan dengan dia batal solat, maka termasuk di antaranya bersentuhan dengan istri. Karena istri itu adalah wanita yang boleh dinikahi. Atau si istri bersentuhan dengan suami, karena suaminya itu adalah laki-laki yang boleh dia nikahi. Termasuk juga adik ipar. Adik ipar itu kalau tak ada istri kita, kalau sudah meninggal ada namanya ganti tikar. Maka oleh sebab itu bolehlah seorang mantan suami yang istri kita sudah meninggal menikahi adik ipar. Maka oleh sebab itu sama adik ipar pun kalau kita bersentuhan, kalau kita sang solat bersentuhan dengan mereka yang tidak beralas, maka juga batal solat. Yang tak membatalkan solat itu adalah bersentuhan dengan mertua. Mertua itu setelah kita nikahi, yaitu anaknya, sampai kapanpun kita bersentuhan dengan mertua tidak membatalkan solat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maksud saya membatalkan solat itu adalah kalau kita bersentuhan sementara kita sedang solat. Lewat dia umpamanya terbuka tangan kita sewaktu kita ngangkat takbir, bersentuhan dengan mereka. Kalau dengan mertua yang bersentuhan, itu mertua kita. Kalau kita laki-laki, mertua perempuan. Kalau kita perempuan adalah mertua kita laki-laki. Kalau bersentuhan dengan mereka itu tidak membatalkan solat. Kenapa sebab batal solat? Karena batal uduknya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, karena itu contoh yaitu seseorang batal solatnya karena datang hadas kecil. Tadi saya jelaskan hadas itu dibagi kepada 3. Hadas yang besar, hadas pertengahan, dan hadas kecil. Di antara hadas kecil itu adalah tadi bersentuhan, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang boleh dinikahi. Yang kedua adalah buang angin, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Termasuklah dari dubur itu adalah buang angin dan buang segalanya lah, segala macam yang keluar dari dubur. Asalkan keluar dia dari dubur, maka itu membatalkan uduk. Dengan batal uduk, maka batallah solatnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, termasuk banyak lagi yang diantaranya yang membatalkan uduk itu seperti adalah tertidur dalam solat. Orang yang tertidur dalam solat, umpamanya sedang ngantuk lantas dia tidur, habis dia ngangkat takbiratul ihram, nyender dia di satu tiang, itu kan boleh kita. Kalau seandainya ada orang yang tak mampu melaksanakan solat, kan boleh nyender. Atau ada orang yang ngantuk, asalkan dia pada posisi berdiri, itu kan boleh seseorang itu nyender di tiang. Nyatanya karena nyender dia di tiang solat subuh terlalu ngantuk, akhirnya tertidur dia berdiri, nggak sadar, hilang akalnya. Maka orang yang tertidur dengan hilang akal seperti itu sewaktu dia solat, atau sedang dia berdiri tertidur seperti saya jelaskan tadi, dia nyender, atau sewaktu dia sedang membaca tahiyat karena lama kali, mungkin dia sholat berjamaah, pak imamnya lama membaca tahiyat, mungkin panjang doanya setelah tahiyat akhir, yaitu maka lantas tertidur dia, hilang akalnya. Maka orang yang tertidur hilang akal yang seperti itu, maka batal sholatnya. Kan salah satu yang membatalkan wudu itu adalah orang yang tertidur, yang dia tertidur itu kalaupun duduk posisinya tidak tetap. Kan kalau berdiri kan dah jelas posisi seseorang itu tidak tetap. Bukan karena dia tidak tetapnya itu buang angin yang membatalkan wudunya, dengan sebab tertidur yang dia tidak tetap itu, itulah yang membatalkan wudunya. Maka oleh sebab itu orang yang batal wudunya
maka batallah solatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu pertemuan kita kali ini. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.